Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari ras, agama, suku, hingga bahasanya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Bahkan kita harus membawa bahasa Indonesia ke kancah internasional. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Dalam PP nomor 57 tahun 2014, pasal 31 menjelaskan tujuan dan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Selain itu, dalam UU nomor 24 tahun 2009 ayat 1 juga mengatur peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu upaya internasionalisasi bahasa Indonesia yaitu dengan mengadakan pagelaran wayang berbahasa Indonesia. Selama ini, antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan wayang kulit cukup besar. Akan tetapi, penontonnya hanya berasal dari kalangan terbatas. Hal ini dikarenakan selama ini pagelaran wayang yang ada masih dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa, sehingga audiens yang tertarik pun hanya masyarakat Jawa. Menurut Sugio, bahasa merupakan instrumen yang kuat sejauh mewariskan suatu pemikiran inovatif dari sang pencipta yang ia rangkum dalam sebuah karya seni. Wayang kulit merupakan seni budaya dan wayang kulit sendiri merupakan seni yang diwujudkan dalam bentuk pertunjukan. Wayang kulit merupakan warisan budaya kuno yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Menurut Marina Puspitasari, wayang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti tersusun dari kata wot yang berarti gerakan berulang-ulang dan tidak menentu. Wayang kulit dapat diartikan sebagai bentuk pertunjukan yang membawakan pelajaran tentang tingkah laku dan kehidupan manusia serta kebijakan dan keburukan. Pemanfaatan wayang kulit dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Yang pertama, daya tarik budaya. Wayang kulit menawarkan daya tarik budaya yang unik dan menarik bagi masyarakat internasional. Pertunjukannya penuh warna, penuh makna, simbolis, dan filosofis, serta mampu mengunggah rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, media pembelajaran yang efektif. Cerita-cerita wayang yang syarat nilai moral dan kearifan lokal dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada halayak internasional. Yang ketiga, sebagai sarana diplomasi budaya. Wayang kulit di luar negeri dapat menjadi sarana diplomasi kebudayaan yang efektif untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain. Yang keempat, meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia. Ketertarikan terhadap budaya wayang kulit dapat mendorong minat masyarakat internasional untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang untuk mengembangkan program pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai negara. Dalam pertunjukan wayang kulit budaya Jawa, penggunaan bahasa Indonesia seringkali terjadi dalam bentuk campuran dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan cerita kepada penonton yang mungkin tidak fasih berbahasa Jawa. Sementara bahasa Jawa dipertahankan untuk dialog tokoh-tokoh. Hal ini memungkinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pertunjukan wayang kulit juga dapat memperluas pengaruh dan pemahaman tentang budaya Jawa kepada masyarakat yang tidak hanya berasal dari Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pertunjukan wayang kulit juga dapat memperjelas isi cerita yang diberitahukan, sehingga penonton dapat lebih memahami dan menyukai pertunjukan tersebut sambil tetap mempertahankan keaslian budaya Jawa. Istriku Tribuana, dengarkanlah sumpahku. Sang Sangkan Brawijaya, bulan bertekad. Akan tiba saatnya Jawa Dwipa ini dipimpin oleh sebuah negara yang tenang dan damai. Aku berjanji akan mendirikan sebuah bangsa penerus dinasti Rajasa. Akan kudirikan sebuah kerajaan yang bukan hanya berambisi menaklukkan negara lain dengan pedang, namun sebuah negeri yang menjadikan negeri di sekelilingnya sahabat dalam persatuan. Internalisasi bahasa Indonesia dengan pagelaran wayang ini tentunya memiliki fungsi. Beberapa fungsinya antara lain yang pertama, pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada para dalang. Hal ini harus tercapai mengingat jalan cerita selama pagelaran wayang ini berlangsung dilakukan oleh dalang. Lalu yang kedua, dapat memberikan intonasi atau nada suara yang bervariasi. Hal ini bisa terjadi dengan menggabungkan penggunaan bahasa Indonesia dengan intonasi bahasa Jawa selama pertunjukan berlangsung. Lalu yang terakhir, dengan memberikan kiasan, maka dalang dapat mempersingkat waktu pagelaran, namun masih tetap memberikan kesan emosional yang menggugah para penonton. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia melalui budaya Jawa dan pertunjukan wayang berbahasa Indonesia merupakan strategi efektif untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke dunia internasional. Melalui pertunjukan wayang, berbagai aspek budaya Jawa seperti seni pertunjukan, nilai-nilai tradisional, dan karya sastra dapat diapresiasi oleh masyarakat global. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pertunjukan wayang tidak hanya memperkaya pengalaman budaya penonton asing, namun juga membantu mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang penting. Hal ini dapat memperluas pemahaman tentang Indonesia dan mempererat ikatan budaya antar Indonesia dan dunia.